Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam jumpa teman-teman pemirsa majalah Infopet dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan tamu seorang tokoh yang sangat luar biasa di dunia peternakan dan kesehatan hewan. Beliau bernama Dr. Hewan Sofyan Sudarjat Jaya Logawa SKH MS, betul ya? Betul. Maaf kalau salah. Good. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Dirjen. Jadi saya menyebut beliau di mana-mana tetap Pak Dirjen. Padahal beliau sekarang sudah tidak menjabat lagi dan anehnya banyak sekali para tokoh juga tetap menyebut beliau Pak Dirjen. Beliau saya kenal sejak masih Kasubdit kalau nggak salah apa ya, Kasubdit dulu. Oh iya, Kasubdit. Kemudian menjadi direktur Keswan, direktur produksi ya, sampai kemudian menjadi dirjen 4 kali ya, berganti berapa kali menteri, berganti berapa kali presiden. Dirjen peternakannya waktu itu tetap Pak Sofyan dari tahun 98 sampai 2004. Ini berarti ini orang yang sangat luar biasa. Gimana Pak Sofyan, sehat ya? Alhamdulillah, segar-segar aja. Luar biasa nih. Nanti lain kali kita berbincang khusus tentang kesehatan ini karena sudah hampir 80 tahun masih segar bugar. Sekarang kan remaja lagi katanya. Iya. Ya, jadi hari ini kita akan berbincang dengan topik mengenai penyakit mulut dan kuku yang sekarang sangat heboh dibicarakan di mana-mana. Dan Pak Sofyan ini adalah tokoh di balik semua itu. Tokoh apa itu? Nah, jadi Pak Sofyan silakan bercerita tentang PMK tahun 83 hingga Indonesia diakui bebas ya, status bebas PMK tahun 90. Gimana Pak? Waktu itu Pak Sofyan sebagai apa itu? Saya sebagai Subdit ya. Subdit pencegahan pemberantasan penyakit hewan di P3H ya kan? P3H. Ya, Nah, kemudian pada waktu tahun 83 ya. itu kira-kira bulan Juli kita mendengar bahwa ada kasus PMK di Blora dan Cepu. Ya. Padahal kita sedang menunggu ini, sedang menunggu pembebasan. Karena kita udah berantas PMK itu tahun 78 ya, sampai 80 nunggu 2 tahun, 81 2 tahun untuk apakah ada kasus lagi atau tidak. Kalau nggak ada kasus lagi kita nyatakan bebas. Jadi tahun 83 harusnya targetnya itu sudah bebas PMK. Sudah PMK. Tiba-tiba muncul lah di Blora. Nah, dari mana nih kan? Ya. Pada waktu itu ada perdebatan antara dua kelompok ahli. Yang satu mengatakan bahwa PMK ini berasal dari lokal. Ya, gitu. Yang kedua berasal dari luar, yaitu dari impor daging. Nah, kalau saya pada waktu itu dibenarkan aja dua-duanya. Nah, karena dari lokal kita belum 2 tahun kan? Gitu. Jadi masih ada karir-karir yang bisa 2,5 tahun, jadi bisa menerapkan. Oke. Nah, sekarang apakah benar itu dari luar? Memang pada waktu itu di Blora dan Cepu itu ada penelitian para ahli dari luar negeri, dari Amerika Latin dan sebagainya, dari Jepang sebenarnya. Tetapi ahli yang dari Argentina itu bahwa dia ingin makannya enak dagingnya, jadi bawa daging dari Argentina. Makanya kita ketahuan, kita tangkaplah daging itu. Ternyata waktu diperiksa-periksa kemungkinan virus yang ditemukan di Indonesia itu ternyata O1 Java 3 ya. O1 itu serotip. Ternyata di Argentina itu tipe O serotipnya O1 Campos. O1 Campos. Sama dengan O1 Campos itu sama dengan O1 83 Java 83 gitu. Jadi kita kemungkinan dari Argentina. Nah, untuk itu tentu kita harus memberantas kan segera kan. Itu dalam waktu seminggu Jawa kena semua.
dalam waktu seminggu. Nah, tapi kita udah cepat membuat suatu SK Dirjen yang mengatakan bahwa itu wabah. Pada waktu itu belum menteri ya, Dirjen aja. Dirjen. Nah, udah cukup kita untuk memberantas wabah itu. Terus Pak Sofyan ditunjuk sebagai apa? Nah, tahun kita setelah siap kita pengendaliannya untuk segera dilaksanakan tahun 84 ya. Ya tinggal hanya berapa bulan aja dari kajian wadah. Saya sebagai pembantu daripada kalau sekarang satgas ya, ketua satgas ya gitu kan. Tetapi pembantu itu dalam arti membuat tim sendiri. Jadi dibikin tim sendiri berdasarkan SK Dirjen bahwa saya itu ketua tim pengendalian dan pemberantasan operasional lapangan. Jadi yang urusan vaksinasi, urusan pengawasan lalu lintas, urusan stamping out dan sebagainya itu di bawah kendali saya. Jadi Pak Sofyan itu yang mengendalikan seluruh Indonesia ya. Sampai akhirnya tahun 90 bisa bebas itu berapa biaya? 83 kan sampai 83 kita 84 2 kali vaksinasi kan, booster. Ya. Terus 85 diulang. 86 diulang. Nunggu 2 tahun kan? Oh iya. Ya. Nah, baru 88 kita amati semua. Nah, ternyata sudah tidak ada lagi kasus. Kita nyurati kepada OIE gitu kan bahwa kita sudah bebas. Terus saya mengatakan bahwa dengan APTA. APTA itu Animal Production and Health gitu kan ya. Organisasi dunia. Kemudian juga dengan organisasi Asia. Commission Group Livestock. Nah, akhirnya mereka bikin tim untuk melihat Indonesia. Benar nggak sudah bebas? Sudah bebas. Nah, seluruh tim itu dari seluruh negara ASEAN ikut. Di Indonesia diwakili 2 orang yaitu Pak Gede Sudana dan Pak Malole. Seluruh provinsi dilihat apakah benar udah bebas. Ternyata seluruh provinsi di Indonesia itu dinyatakan bebas dan diambil sampel itu sekitar 4.000-an sampel. Dan sampel 4.000 itu nggak diuji 1-2, 4.000-nya diuji. Fulbright itu kalau biayanya berapa kan? Nah, iya itu dulu kok sampai bisa membebaskan itu pertama saya membayangkan biayanya kan mahal sekali ya, tidak mudah untuk membebaskan suatu penyakit itu. Dari mana itu, Pak? Iya dari presiden, dari pemerintah. Pemerintah langsung karena begitu kita extraordinary itu kita minta tadinya 15 miliar ya. Kemudian kita minta lagi jadi jumlahnya seluruhnya 55 miliar. Dengan kurs waktu itu ya. Waktu itu kira-kira 200. 200-300 rupiah ya, dolar ya. Gitu. Jadi kalau dirupiahkan dengan sekarang itu berapa triliun ya? 3 sampai 4 triliun. Ya. Itu hanya untuk kenapa kok begitu pentingnya? Itu di Jawa saja. Iya. Kenapa? Selain beli vaksin, nah vaksinnya sendiri kita karena kalau memproduksi vaksin sendiri Polsek nggak bisa sebulan 2 bulan setahun minimal ya. Apalagi kalau peralatan belum ada gitu. Akhirnya kita yang beli vaksinnya sesuai aja. Kampus dari Argentina. Nah kita biasanya minta bantuan pada kerjasama dengan Buro Welcome Inggris dan Ron Mer dari Prancis kita mendatang vaksin. Nah biaya itu pada umumnya adalah untuk penggantian stamping out. Pak Sofyan, sampai seberapa pentingnya sebenarnya PMK ini karena ada beberapa orang yang bilang nggak apa-apa PMK kan gampang ditangani gitu ya. Seberapa pentingnya kok bagi dunia peternakan kesehatan emang sampai harus kita bebaskan? Ya, kan namanya dampaknya itu ya. Namanya juga penyakit licik kan, dunia internasional kan. Leaky disease Trickle disease ya. Ya, trickle disease apa istilahnya? Ya penyakit licik, karena licik penyakit ini dan penyakit yang paling ditakuti dunia. Kenapa paling ditakuti dunia? Makanya OIE itu Badan Kesehatan Dunia nomor 1 penyakit mulut kuku. Kenapa? Jadi bukan masalah kematiannya yang dia takuti. Bukan masalah penularannya kepada manusia bukan, tetapi dampak ekonominya. Kalau dulu dampak ekonomi itu sangat besar sekali karena ternak di Indonesia itu dipakai ternak beban. Tenaga kerja sawah dan sebagainya kan, itu jadi dihitung itu kan. Tapi kalau sekarang hanya walaupun kita hitung hanya berat badan, harga turun langsung dari 20 juta jadi 2 juta misalnya kan itu. Tapi kalau dihitung
kalau sekarang misalnya, saya kan selalu prediksi, kalau dalam keadaan wabah pandemi ini, tahap pertama 30% sapi perah. 30% sapi perah. Itu pasti kena gitu. Makanya dalam pelaksanaan vaksinasi sapi perah harus diutamakan. Ya kan? Dan sapi perah itu kalau sudah kena sudah udah nggak ada apa-apa lagi. Udah nggak ada nilainya ya. Nggak ada nilainya lagi. Itu susu kalau keluar susu malah membuat penyakit gitu. Gitu. Kalau sapi potong 10%. Saya tinggal hitung aja sekarang berapa kira-kira yang di negara di daerah tertular yang kena itu. Tinggal hitung aja. Kalau sapi di daerah tertular ini ada berapa juta? 5 juta misalnya. Ya paling 500.000 pasti kena kan? Kalau ada 10 juta kan 1 juta pasti kena. 1 juta itu minimal ya, 1 juta minimal harganya turun 50% minimal. Tapi bisa sampai rata-rata lebih kelihatannya. Iya, lebih. Kan kemarin saya lihat di TV yang 30 juta jadi 6 juta. Ada yang jual berapa Ibu? Katanya sapinya ada 20. Terus yang sakit dijual Pak katanya 10. Berapa? 20 juta gitu kan. 20 juta satu, enggak harganya sih 20 juta, tapi 10 dijual 20 juta bayangkan. Bayangkan itu kerugian ekonomi. Jadi kerugian ekonomi itu dari satu dari turunnya berat badan. Terus tidak akan melahirkan lagi, tidak ada keturunan lagi, itu habis. Kemudian susu juga nggak bisa dan sebagainya. Itu kerugian ekonomi yang itu. Dan selalu menularkan kalau nggak segera di itu. Jadi kita mau program pengembangan peternakan dan sebagainya omong kosong pasti terhambat ya. Kalau selama PMK masih ada karena merupakan musuh nomor satu lah. Iya, musuh nomor satu itu kan. Makanya OEM nyambut nomor satu kan. Nomor satu ya. Nah akhirnya 90 karena dinyatakan bebas. Menteri Pertanian menyatakan bahwa Republik Indonesia bebas dan itu diakui dunia. Diakui dunia. Terus tahun 2000 atau 2001 ya itu udah wabah dunia ya. Tahun 1999 sampai 2003 itu namanya pandemik kayak corona sekarang. Jadi seluruh dunia kena semua. Mulai dari Eropa. Mulai dari kena ya. Eropa saja negara yang Eropa jutaan yang dipotong. Di buku saya ada kan jutaan kan. Spanyol, Jerman, Inggris potong itu stamping out semua kan gitu kan. Makanya Eropa itu cepat berhenti kan karena di stamping out gitu kan. Kalau di stamping out itu 6 bulan boleh menyatakan bisa bebas lagi gitu kan. Tapi kita enggak ngambil dulu dengan stamping out secara itu dengan vaksinasi gitu. Nah, kemudian dari Eropa langsung ke Amerika Latin. Seluruh Amerika Latin kena. Dari Amerika Latin ke Afrika. Dari Afrika ke Asia. Wah, saya juga kebetulan pada waktu itu kebetulan Dirjen Peternakannya Pak Sofyan. Nah, itu apa yang Bapak lakukan? Ya, karena saya punya prinsip penyakit ini perlu kita dicegah masuk ke Indonesia, makanya kita melakukan yang namanya maksimum security. Maksimum security. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit mulut kuku kita secara maksimum dilaksanakan. Pada waktu itu memang agak berat agak berat itu. Ada beberapa kapal sudah impor jagung dari Argentina, dari Brazil, tiga kapal kita usir kembali. Coba bayangkan, satu kapal katanya 100.000 ton. 100.000 ton. Satu kapal, 3 kapal diusir kembali. Pak Sofyan yang usir ya? Pak Sofyan yang usir ya? Iya. Kok berani Pak? Berani ya. Heran saya juga. Terus kapal bawa kulit, yang udah mampir Singapura, mampir di Jakarta diusir sama kita itu dari Afrika. Kemudian kulit dari Korea, menteri kita. Ada juga Pak Luhut itu kan gitu. Tapi Pak Luhut emang orangnya hebat lah gitu kan, atau namanya tahu dia bahwa memang itu salah kan gitu kan. Kita dari Korea dan Jepang langsung kita usir karena Korea dan Jepang udah kena. Ada anggota DPR bawa kambing kalau nggak salah. MPR bawa kambing dari Malaysia 10 ekor. Langsung nggak boleh. Langsung dipisahkan. Saya bilang
siapa yang berani memusnahkan kambing itu, saya naikkan pangkat sama saya ke badan karantina. Ada bantuan apa dari Arab apa? Oh, daging. Jadi ya. Arab bantuan hasil kurban gitu kan. Saya baru pulang dari Arab, di sana ada suku kurban dikirimkan ke Indonesia karena ada masalah di kita ada suatu kasus perselisihan antar suku itu. Nah, untuk kasus itu 8 kontainer. Nah, saya minta ke Gubernur Jawa Timur untuk segera dikembalikan gitu kan. Nah, itu anggota MPR Amin Rais segala macam itu serta dari situ kan gitu. Tapi nggak marah ya? Nggak marah itu diperlakukan barangnya sama Pak Dirjen? Mungkin marah, tapi ya karena saya tetap ngotot ini demi kebaikan bangsa dan negara. Ini memang waktu itu pro kontra ya di beberapa kalangan, tapi Bapak kelihatan sangat tegas ya untuk menerapkan maksimum security. Dan yang paling berat ya. Satu, ini Presiden Gaddafi. Oh iya. Mau jalan-jalan. Presiden Libya waktu itu ya. Presiden Libya Gaddafi waktu itu terkenal mau naik naik onta dari Sumatera Utara sampai ke Bali, naik onta. Terus minta kepada Presiden Gus Dur, boleh nggak? Gus Dur tanya, Dirjen Peternakan bagaimana? Saya jawab tidak bisa, kecuali unta dari Sumatera Utara boleh. Itu jawab sampai nggak jadi gitu. Sampai seperti itu. Ini terus Presiden Gaddafi dilawan sama Pak Dirjen, bukan dilawan maksudnya. Terus itu Pangeran Charles kalau nggak salah. Pangeran Charles suruh ganti pakaian, suruh disemprot segala macam mau ke Indonesia. Pangeran Charles ke Indonesia, begitu sampai bandara harus disemprot karena di Inggris sedang ada wabah. Tapi beliau mau. Gitu. Jadi ternyata saya melihat orang luar negeri malah respect Pak ya dengan kebijakan Bapak. Yang paling itu apa Bang? Satu lagi. Ini Ratu Inggris mau ulang tahun. Ratu Inggris mengirimkan 2 kontainer yang berisi minuman keras dengan susu. Dilarang bisa kembaliin, gitu kan? Protes dia, udahlah minuman kerasnya aja. Ya susunya kembaliin, udah bercampur enggak? Ternyata enggak masalah juga. Jadi tidak menimbulkan hubungan antar negara atau enggak kan? Enggak. Negara maju juga salut malah. Nah, itu loh. Jadi kalau ada pejabat yang takut-takut ini Pak Soekarno sudah membuktikan ternyata nggak masalah. Nah, ada G20. G20 ada G20 ya. G20 saya minta supaya pesawatnya turun di Halim. Dirjen gitu, turun di Halim. Setelah turun di Halim kasih karpet merah ke tempat duduk tunggu. Disemprot pakai desinfektan. Barang-barang daripada delegasi itu ada presiden, ada perdana menteri disemprot semua. Nggak ada yang marah. Hebat Indonesia. Pak Menteri waktu itu tetap mendukung Pak ya? Mendukung. Bagaimana segala sesuatu itu kalau ada ini kita dapat bantuan 53.000 ekor domba dari Australia. Datang Gubernur Sumatera Utara karena ada gubernur yang dikasih katanya itu bantuan. Setiap ekor kambing dapat $2. Bayangkan. Jadi ngasih kambing atau domba plus ada duitnya. Duitnya 2.000. Ini aneh sebenarnya. Kenapa orang bantu sampai kasih? Ya karena dia enggak ada yang mau terima barang itu kayak gitu. Jadi dia itu mau dikirim ke negara Qatar atau apa ya bukan Abu Dhabi. Terus mampir dulu di Qatar. Karena Australia bebas PMK padahal ya. Iya, karena dia tadi mampir dulu ambil makanan dari negara tertular. Datang ke sini ke Indonesia. Datanglah gubernur pada Pak Menteri, itu Pak Dirjen urusannya kan, datang ini. Apa Pak Gubernur? Wah bagus itu untuk rakyat ya, tapi sekarang saya nggak bisa. Kenapa Pak? Saya Pak 50.000 ya enggak. Ini kan demi kebijakan maksimum security untuk mengamankan bahwa kita. Jadi ini teman-teman Infofed ya. Jadi ini yang luput dari perhatian banyak orang bahwa di antara tahun 99 sampai 2003 itu terjadi wabah di mana-mana, wabah PMK. Tapi Indonesia berhasil mempertahankan. Saya nggak membayang kalau waktu itu Pak Dirjen tidak memberlakukan maksimum security, sangat mungkin sekali pada waktu itu Indonesia sudah. Bagaimana coba dari seluruh dunia kena ya, 230 negara kena menurut Koko. Di Asia semua kena kecuali Indonesia. Jadi di dunia itu ada 5 negara apa itu? Amerika, Kanada, New Zealand, Australia, dan Indonesia. Nah, gara-gara itulah kita
Nah, diminta gitu. Akhirnya ada suatu penghargaan, pengakuan internasional. Jadi Pak Sofyan diundang ke Prancis ya? Ya di Prancis, ya, OIE itu ya. Di mana menteri kita diminta bicara bagaimana cara kok Indonesia bisa bebas tidak tertular gitu kan. Di hadapan menteri-menteri yang lain. Jadi Menteri Pertanian diminta pidato untuk memberikan suatu sharing pengalaman bagaimana luar biasanya Indonesia bisa mempertahankan status bebas PMK. Jadi ketika tahun 2002 beberapa bulan lalu tiba-tiba ada kabar Indonesia kena PMK, bagaimana rasanya Pak Sofyan sebagai pejuang PMK ini? Pejuang pembebasan Pak Sofyan ini kan berarti ada dua hal. Waktu membebaskan PMK beliau sebagai ketua tim lapangan, kemudian tahun 2000-an 2003 di mana dunia terkena pandemi PMK, Bapak sebagai dirjen itu mati-matian mempertahankan. Berarti ya gimana Pak dengan nah ini tadi terutama kita kenapa bisa sampai melarang dan kita dibantu, kita membentuk di kantor ini namanya Emergency Center. Bikin Emergency Center. Jadi Emergency tahun 99 ya? Ya, sebenarnya sampai 2003. Sampai 2003 ada Emergency Center. Itulah yang menghadapi segala macam. Jadi itu yang ini ya. Nah, saya kalau yang sekarang itu memang saya sangat sedih sekali ya. Karena pada waktu saya yang bikin itu kan dulu saya waktu jadi Dirjen menyusun undang-undang perbaikan daripada undang-undang nomor 7 tahun 67 karena sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Pada waktu itu saya menyusun tim sampai saya keluar selesai jadi Dirjen kok nggak selesai sehingga dilanjutkan dengan Dirjen baru. Tapi pada suatu saat tahun 2008 saya terkejut. Kok undang-undang tuh jadi begini? Undang-undang nomor 18 tahun 2009. 2009 ya. Nah, enggak 2008-nya konsepnya itu. Konsepnya ini siapa yang menyusun ini? Terus ada yang bilang ke kepala hukum, ini Pak dirjennya sendiri yang menyusun. Nah, dirjen zaman itu siapa kan itu aja. Artinya itu maksudnya isinya itu kalau nggak salah tentang zona sama ini ya. Waktu itu belum zona. Pokoknya kita bisa dari negara tertular lah gitu kan. Jadi di undang-undang yang baru itu tahun 2009 itu ada pasal yang menyatakan bahwa Indonesia boleh mengimpor produk ternak dari negara yang belum bebas PMK. Kalau nggak salah waktu itu Bapak terus melakukan gugatan ke MK, gugat gitu kan. Kebetulan saya Pak Sohaji, Pak Rohadi Sawab. Jadi mantan dirjen menggugat. Jadi dua orang mantan dirjen menggugat, gitu kan. Karena ini berbahaya ini, gitu kan. Akhirnya bahwa kita tidak setujui bahwa baik melalui zona apalagi negara tertular, pokoknya ternak dan bahan ternak tidak boleh. Tapi pada waktu itu ketua MK-nya Mahfud MD menyetujui kita. Dan tahun 2010 keluar. Kemudian kita aman kan? Itu mengikat. Keputusan tahun 2010 keluar keputusan digugat. Kemudian MK memutuskan bahwa nggak boleh impor dari negara yang belum bebas PMK. Terus aman gitu kan. Tahun 2014 ribut lagi gitu kan gitu. Keluar lagi ada perubahan, perubahannya itu di zona itu nomor 41 tahun 2014. Nah, jadi berlaku lagi. Ternyata undang-undang baru ini membolehkan impor dari negara yang belum bebas. Dari zona bebas. Asal ada zona bebas. Sejak itulah Pak Sofyan sedih lagi. Aduh, gitu kan. Itu orang nggak mengerti ya, karena ini sudah gelap semua orang Pak. Karena kalau penyakit PMK itu tidak ada zona bebas. Penyakit itu bisa ditularkan melalui udara, melalui tikus, melalui air kok. Bisa ada zona bebas. Itu kan bohong-bohongan aja kan. Jadi pada waktu itu Pak Sofyan sudah sampaikan kan, yaitu soal waktu saja kalau sudah seperti itu. Nah, makanya saya di MK itu sudah menyampaikan bahwa kapan ini malapetaka akan terjadi. Saya bukan mendoakan, tapi syariatnya ada bahwa kita mengimpor barang yang dari negara tertular itu. Kenyataan sekarang. Itulah jadi kisah yang luar biasa
sehingga sekarang Pak Sofyan harus memberikan informasi semacam ini supaya generasi kita tahu ya dulu seperti apa pembebasannya, bagaimana Pak Sofyan sebagai dirjen mempertahankan mati-matian supaya tetap bebas dari PMK. Nah, sekarang ya sudahlah, ini sudah terjadi. Barangkali Bapak sebagai orang yang ekspor dan juga berpengalaman di lapangan tentang pembebasan PMK, mungkin punya saran-saran. Ini sudah kejadian sudah seperti gimana? Ya, makanya saya di kontak sama tim Satgas pusat. Pak, kira-kira menurut Bapak nih dengan pemberantasan PMK yang sekarang ini? Sebentar Pak, kok mereka masih kenal Bapak? Nggak tahu, kenal dari mana gitu kan, saya nggak tahu lah. Padahal yang mudah-mudah kan sekarang generasi. Artinya nama Bapak berarti masih tercatat, bagus juga ya gimana? Saya gini, kalau lihat seperti sekarang ini kita lihat di TV itu di DPR dan sebagainya, kira-kira 5 tahun selesai nggak Pak? 100 tahun, 200 tahun mungkin baru selesai. Pak ya. Kalau seperti yang sekarang begini, itu tidak akan selesai. Kira-kira apa Pak? Nah, yang penting satu, ya gini, kata saya, dana pemberantasan PMK itu kita untuk meringankan beban karena tiap-tiap daerah itu berbeda tentunya dalam pelaksanaan. Satu, yang pertama kata saya menentukan daerah. Kalau sekarang hijau, merah, gitu ya. Kalau zaman saya tahun 83 itu ada yang namanya dinyatakan daerah bebas, daerah suspektif, dan dari bebas infektif dan daerah tertular. Tersangka, jadi daerah tertular, tersangka, dan daerah bebas. Nah, daerah tertular adalah di mana daerah itu kalau dulu tingkatnya provinsi kita hitung. Jadi provinsi kalau satu kabupaten tertular udah daerah itu tertular, kan? Itu. Kemudian daerah tersangka juga provinsi yang bertetangga dengan daerah tertular, daerah bebas yang memang tidak bebas. Nah sekarang saya sarankan supaya tingkat kabupaten. Jadi tingkat kabupaten itu daerah tertular, tapi jangan tingkat kabupaten hanya kecamatannya yang dianggap tertular. Enggak, satu kabupaten tertular. Yang ada di situ satu desa pun satu kabupaten. Karena mulut kuku itu dalam radius 10 km itu setiap saat bisa terjadi. Makanya daerah tertular itu satu kabupaten itu dilaksanakan vaksinasi pada yang sehat kan. Nah kemudian tetangganya yang tersangka itu minimal 10 km vaksinasi gitu kan. Kalau ada vaksinnya ya seluruh kabupaten dan sekelilingnya itu. Dan yang kedua nih, itu vaksinasi yang kedua, yang pertama itu vaksinasi sebenarnya yang kedua. Yang pertama itu setiap ada yang sakit dimusnahkan, harus dimusnahkan, dibunuh. Tapi kalau sudah terlalu banyak sekarang dipotong bersyarat, namanya dimusnahkan itu istilah stamping out itu dimusnahkan. Ya, jadi stamping out itu dimusnahkan. Jadi yang sakit dengan yang sama-sama dengan yang sakit, namanya tersangka sakit itu dimusnahkan. Sama-sama dimusnahkan. Jadi dibakar kubur dan sebagainya. Harus diganti dong. Diganti. Kalau ada dananya. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada dananya kita stamping out. Selator meter. Ya? Selator meter. Pemotongan bersyarat. Pemotongan bersyarat dengan depopulasi. Jadi kalau stamping out satu, kalau pemotongan bersyarat itu dengan depopulasi. Jadi yang sakitnya dipotong bersyarat, yang tersangkanya dipotong, depopulasi, dipotong biasa. Tapi itu penggantiannya hanya yang dipotong bersyarat aja, ini nggak usah diganti. Nah tapi tergerak ada uangnya ya. Gitu. Nah itu yang pertama itu. Nah dengan itu baru yang lainnya vaksinasi. Nah setelah itu baru dilaksanakanlah pengawasan lalu lintas. Itu sudah disampaikan ke Satgas Pak ya? Sudah dan saya nyampaikan Pak, ini ada beberapa hal yang tidak boleh tabu sebenarnya disampaikan. Itu apa? Hewan sembuh. Mengatakan bahwa sekarang yang sembuh dan sekian itu berbahaya. Itu bahaya. Ini tolong dijelasin ini karena orang banyak ngomong hewan sembuh. Gimana itu sebenarnya? Jadi kalau pada penyakit kulit kuku ini ASOHI ini, kan? ASOHI, jangan juga ikut-ikutan hewan sembuh, gitu kan? Karena apa? Karena hewan sembuh itu bukannya sembuh, tapi dia jadi penular penyakit yang tidak terawasi oleh kita. Karena kalau dia sembuh daripada
lepuh-lepuhnya dan sebagainya, bukan sembuh dari mulut kuku, tapi sembuh dari infeksi sekunder gitu. Mulut kukunya di dalam tubuhnya bisa 2 tahun sampai 2 tahun setengah, pada kambing bisa sampai 9 bulan gitu kan. Gitu. Nah, inilah tidak sadar pemiliknya, udah sembuh, bolehlah kemana-mana aja. Makanya memang Aswawi di sini sangat berperan, yaitu untuk menyediakan obat-obatan, terutama destektir ya. Yang kedua obat penguat. Obat penguat itu bukan untuk penyembuhan, tapi untuk mencegah terjadinya penularan penyakit badan sehat gitu. Ya, jadi seperti itu ya rupanya. Jadi istilah sembuh itu nggak ada di. Nggak ada. Itu. Ya, tapi saya beruntung ya dari Satgas ternyata masih ada nama Pak Sofyan di sana. Jadi kita berharap Pak Sofyan bisa terus. Makanya kemarin itu saya bukan apa-apa, saya agak sedikit tegur gitu kan sebagai senior ya untuk kepada jajaran peternakan tentang pengadaan vaksin. Karena yang utama di dalam pemberantasan PMK itu di samping pemotongan yang sakit itu adalah vaksinasi. Cuman dalam pada vaksinasi itu seperti rutin gitu. Harus melalui ini, kapan ini vaksin bisa disediakan? Gitu. Padahal situasinya sangat darurat. Iya, namanya juga extraordinary keadaan darurat. Karena harus darurat semua. Gitu. Jadi tindakan pejabat harus extraordinary. Semua harus extraordinary. Makanya seperti Pak Sofyan waktu jadi dirjen bisa melarang, bisa memperlakukan Pangeran Charles, bisa membuat semua karena kondisinya sedang dalam bahaya gitu kan. Ada lagi satu lagi Perdana Menteri Bineka dari Afrika mau sini mau ke lapangan, tidak boleh masalah peraturan. Nanti seperti saya waktu di Australia, dia boleh harus ganti pakaian. Gitu loh. Jadi sampai sebegitunya pada tahun 99 sampai 2003 ya, bagaimana upaya luar biasa supaya Indonesia tetap bertahan sebagai negara bebas PMK. Ya, Pak Sofyan ini ngobrol kalau dilanjutin bisa berjam-jam. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Teman-teman Infopet, ini perbincangan kita sangat luar biasa untuk memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana kita dulu upaya untuk bebas dari PMK. Kemudian ketika ada wabah PMK tahun 2003 kita bisa tetap bebas, dan ternyata sekarang PMK sudah kembali mewabah. Dan itu siklusnya itu tadi saya lupa ngomong itu sekitar 20 tahunan ya. Ya 20 kan tahunan. Sebelum itu Pak Sofyan sudah pernah memberi peringatan kan? Ya, peringatan. Baru-baru ini beliau belum ada mahasiswa karantina. Hati-hati kalian ya. Gitu. Tahun ini akan terjadi wabah PMK. Loh, Bapak kok tahu? Ini memang periodenya begitu, gitu kan gitu. Tapi wabahnya di mana? Dari luar negeri atau dalam negeri? Oh, bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri. Karena apa, Pak? Karena kita mengimpor barang yang dilarang masuk ke Indonesia dan negara tetangga. Ternyata benar. Ternyata benar, itu loh. Jadi saya juga kepada kepada teman-teman yang berkecimpung dalam pemberantasan ini harus serius dalam pemberantasan PMK ini dan tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh penyakit ringan dan sebagainya, tumbukan dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih Pak Sofyan atas perbincangan saat ini, dan terima kasih teman-teman semua yang mengikuti obrolan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.